Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kali ini kita dipertemukan kembali. Saat ini akan kami sampaikan bidang studi akidah akhlak kelas 9 semester 1 di bab 3 tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri yaitu pertama berilmu, kemudian kerja keras, ada kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, kaitannya dengan kreatif, anak sekolah tidak boleh diam saja, tetapi dengan ilmunya harus mau berusaha berlatih. Ada beberapa kreativitas dari anak sekolah. Ini adalah gambaran mereka memanfaatkan barang bekas, kemudian dibuat sesuatu yang bernilai dan bahkan bisa menghasilkan beberapa ratus ribu. Kemudian ada juga yang membuat seperti ini. Ini kalau dijual mahal, tetapi dengan tangan kreatif mereka, ternyata mereka bisa membuat bahkan dijual sendiri. Kemudian ada juga beberapa kreatif yang lain. Ini memanfaatkan dari kayu bekas, kemudian ada daun-daunan dikeringkan. Ini merupakan kreativitas atau seni yang telah dilakukan oleh anak-anak sekolah. Ada juga yang mereka membuat tempat pensil. Ini dari kayu bekas juga, tapi dirajut, dirangkai. Kemudian ada box file, bahkan banyak lagi yang telah dibuat oleh anak-anak sekolah. Nah, semua itu membutuhkan ilmu. Tanpa adanya ilmu, mereka tidak akan bisa. Tanpa adanya kreativitas, mereka tidak akan mampu. Jadi di sini dibutuhkan satu ilmu, kreativitas, keuletan, dan selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang bisa memiliki daya jual yang tinggi. Baiklah, di sini kita lihat, kalian lihat gambarnya, ini merupakan kerjaan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Mereka memanfaatkan dari barang bekas, mulai dari kardus yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, dia kumpulkan, yang masih utuh dibuat untuk membuat box file, ada yang membuat bunga, bahkan ada yang membuat macam-macam. Kemudian ada juga dengan skill keahlian tangannya, mereka melukis, mereka menggambar. Ini merupakan gambaran bahwa kita tidak boleh diam. Kita harus berkreasi, harus berinovasi, harus melakukan sesuatu usaha yang dia bisa menghasilkan. Ada juga dengan ilmunya, mereka memiliki keahlian dalam bidang robotik. Kalau robotik ini butuh ilmu yang sangat. Nah, kenapa orang harus belajar? Nah, pentingnya berilmu. Kita belajar teori dulu, kita pahami dulu arti dan pentingnya berilmu. Kata berilmu berasal dari bahasa Arab al-ilmu, yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang suatu. Lawan kata dari ilmu adalah jahlun, yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan. Seseorang dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Misalnya, kemampuan menggambar, kemampuan dalam melukis, kemampuan dalam tarik suara, seni. Ini merupakan suatu keahlian tertentu yang harus dipupuk, yang harus dilatih, yang harus diasah. Kenapa demikian? Ternyata dalam Islam Allah memerintahkan kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa berusaha agar apa? Diangkat derajatnya oleh Allah. Allah berfirman di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Quran surat Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdiri. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Quran surat Al-Alaq pun demikian, memerintahkan kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa membaca. Kenapa orang harus berilmu? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan ilmu hidup menjadi gampang. Bahkan orang pengen bahagia harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, raih dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, raih dengan ilmu. Di sini berarti pentingnya kita mencari ilmu pengetahuan umum dan juga pengetahuan agama. Dalam hal ilmu, ada beberapa dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu, artinya dia mengerti, memahami dirinya bahwa dirinya itu tahu. Yang kedua, ada orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Kadang masa bodoh, ditanya diem, nggak ngerti. Padahal dia ngerti gitu. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang keempat, orang yang tidak tahu bahwa dirinya memang tidak tahu. Ini adalah golongan orang yang berilmu. Dalam hal ini, pentingnya kita belajar. Ada ayat Allah itu berupa ayat kauniyah maupun ayat kauliyahnya Allah. Ayat kauliyah itu adalah perkataan Allah melalui firman-Nya, sedangkan ayat kauniyah itu adalah alam semesta. Bisa diraih, dicari di bangku sekolahan, dipelajari karena ada di alam semesta. Itu ada ilmu fisika, ada ilmu biologi, ada ilmu matematika, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Geografi ini yang perlu kita pelajari bersama. Kenapa harus menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat? Kata Rasulullah bahwa ilmu agama tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan, ibarat orang yang pincang. Anak-anak mau pincang, susah kan berjalan, makanya harus berimbang. Kemudian sebaliknya, ilmu pengetahuan yang tidak diimbangi dengan ilmu agama seperti orang yang buta. Anak-anak juga mau buta. Kalau tidak mau buta dan tidak mau pincang, maka harus menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Tidak ngaji terus, kemudian meninggalkan belajarnya. Tidak belajar terus, meninggalkan ilmu agamanya. Jadi ilmu agama harus dicari, ilmu umum pun juga harus dicari. Ini kata Allah dan Rasulullah. Kemudian manfaat ilmu sekarang. Bagi diri sendiri, kenapa orang harus mencari ilmu? Peroleh kepuasan batin, jelas ya. Dan yang kedua, dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dapat melaksanakan ajaran agama secara benar, menambah keimanan, peroleh pahala, dan terangkat derajatnya. Ini manfaat untuk diri sendiri. Apa manfaat ilmu bagi orang lain? Memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarahan, dan nasihat. Kemudian yang kedua, tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, dapat membantu orang lain. Ini merupakan kepuasan tersendiri manakala kita bisa membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Ketika ditanya kita bisa menjawab, itu merupakan kepuasan tersendiri. Jadi untuk saat ini teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah berkarya. Bagaimana perilaku orang yang berilmu itu? Harus memiliki semangat, itu penting banget. Semangat untuk menguasai ilmu. Walaupun saat ini nuansanya pandemi, jangan sampai mengalahkan kalian dalam belajar. Teruslah belajar, teruslah mencoba. Manfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang manfaat. Kemudian yang kedua, rajin datangi majelis ilmu. Baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Yang ketiga, selalu berusaha dengan maksimal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ingat kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang mau merubahnya sendiri. Kemudian yang keempat, gemar bergaul dengan orang yang berilmu. Yang kelima, selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu itu dalam berucap hati-hati mereka. Maka di sini hal yang harus kita tekankan adalah senantiasa berbuat sesuatu, mengucap sesuatu harus hati-hati. Yang harus ada nilai kebermanfaatannya. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik diam atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, selain berilmu ada bekerja keras. Jadi akhlak terpuji terhadap diri sendiri itu selain mencari ilmu harus ada usaha. Kerja keras itu artinya bersungguh-sungguh.
bersemangat tinggi, dan dalam mengerjakan sesuatu, ulet, tekun, telaten. Walaupun ada kendala, tidak masalah. Saat ini mungkin trouble tentang sinyal ataupun apa. Tidak ada masalah, tetap harus belajar. Cari tahu. Nah, harus tahu, harus belajar. Nah, kemudian kita pahami kenapa Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu, untuk bekerja keras. Karena memang Allah senang orang yang bekerja keras. Fa'idza faragta fansab di Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila engkau telah selesai dari urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Di sini diperintahkan bahwa kita harus tetap bersemangat. Selesai satu, misalnya selesai kalian melakukan sesuatu, belajar, besok belajar matematika, besoknya belajar fisika. Besoknya belajar fisika, besok hari lagi belajar biologi. Besoknya itu belajar agama, ngaji, Quran, dan sebagainya. Ini merupakan usaha yang harus dilakukan oleh anak bangsa yang pingin diangkat derajatnya oleh Allah. Nilai positif dari kerja keras apa? Yang pertama, terpuji di pandangan Allah. Kemudian terpuji dalam pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, dapat diharapkan mencapai hasil yang maksimal sehingga lebih bersemangat. Yang keempat, mencukupi kebutuhan hidup. Yang kelima, memperoleh kepercayaan dari semua manusia. Nah, di sini orang yang usaha kerja keras dari hasil keringatnya sendiri ternyata lebih dihormati, lebih dihargai. Kemudian yang ketiga, setelah kerja keras ada kreatif, produktif, dan inovatif. Pengertian dari kreatif berarti banyak akal atau memiliki daya cipta. Nah, di sini pola pikir yang harus dikedepankan. Kemudian produktif, itu berarti banyak mendatangkan hasil atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan inovatif berarti bersifat pembaruan atau penuh dengan pembaruan. Sifat tersebut merupakan akhlak karimah. Islam tidak membolehkan kita hanya bertopang dagu, artinya bermalas-malas, harus berusaha apapun yang bisa kita lakukan. Contoh yang tadi kita lihatkan kepada kalian, teman-teman kalian, kakak-kakak kalian sudah berusaha melakukan ini. Semua ini dilakukan dengan apa? Teliti, telaten, tekun. Nah, akhirnya apa? Bisa membuahkan hasil. Ketika misalnya ada bazar misalnya, barang yang kebetulan dibuat, ada beberapa anak yang membuat bros cantik, itu ternyata daya jualnya tinggi juga. Ketika ada bazar di sekolahan, misalnya ada pameran di sekolahan, itu bisa dititipkan di koperasi, dimanapun ternyata bisa. Dari apa? Hasil karya anak-anak. Kemudian ada yang bahkan melukis kaligrafi yang sangat bagus itu, kaligrafi yang bagus itu ternyata ada beberapa guru yang minat, akhirnya dibeli. Tidak main-main itu belinya 500.000. Yang besar itu ketika membuat kaligrafi tulisan besar itu dijual laku banyak itu. Nah, semua itu butuh ketelitian, butuh ketekunan, butuh berlatih dan keseriusan yang tinggi. Inilah namanya kreatif, inovatif, dan produktif. Sampai kepada produktif berarti menghasilkan. Keuntungan dari kreatif, produktif, dan inovatif itu mengikuti perkembangan zaman. Jelas apa yang diminati masyarakat pada saat ini. Kalau saat ini mereka pada senang bunga misalnya, buat kreativitas bunga-bunga yang bagus. Kemudian memperoleh hasil yang cukup. Kemudian yang ketiga, tercukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keempat, kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu. Yang kelima, bertambah banyaknya hubungan persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Nah, seperti itu yang harus kita lakukan. Bagaimana cara membiasakan diri bersikap kreatif, produktif, dan inovatif? Yang pertama, selalu berusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru sesuai dengan keahlian. Jadi harus berusaha. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan modal yang ada. Misalnya modalnya hanya sedikit. Contoh ketika memanfaatkan barang bekas, cari kayu, cari kardus yang kebetulan tidak dipakai, itu gampang. Kemudian dibuat box file, itu bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru. Laku itu, ada beberapa yang beli buat vas bunga yang cantik diukir misalnya, kayak tadi membuat tempat ini, ternyata ketika Bapak Ibu guru membuat ternyata bisa, dan itu bisa memiliki daya jual yang tinggi. Kemudian
Yang ketiga, mengutamakan kualitas produk yang terjangkau oleh pasaran. Jadi harus dilihat, jangan asal membuat, tetapi kalau bisa harus dijaga kualitasnya. Bagaimana memperbaiki kualitasnya. Kemudian diperbagus, diperindah. Membuat bunga juga diperindah, dipercantik. Bagaimana membuat variasi seni-seninya, kreativitasnya, itu harus dijaga. Kemudian memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keenam, selalu mengadakan evaluasi hasil usahanya, harus dievaluasi apa yang harus dilakukan, gitu. Kemudian hal yang harus dilakukan yang lainnya adalah kita senantiasa harus berusaha betul. Bagaimana bisa memiliki kebermanfaatan. Kemudian yang terakhir yang harus kalian lihat, kalian amati di sini, teruslah berkarya, teruslah mencoba, teruslah berusaha. Nah, ini anak-anak karya kalian yang harus kalian lakukan, usaha kalian yang harus kalian lakukan dalam masa-masa sekolah. Jangan hanya diam saja bertepang dagu, tetapi harus berusaha, harus belajar dengan maksimal. Terima kasih, begitu. Semoga bermanfaat apa yang dilakukan kita hari ini. Teruslah berkarya. Ini profil kami, saya. Terima kasih, saya Bu Muslihah, Teknik Agama di MTSN 2 Tanon, mengajar bidang studi akidah akhlak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih telah bersama kami. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.